Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita kedatangan salah seorang BNS Squad yang ingin berbagi ceritanya pengalaman mistis yang ia alami di kos-kosan yang pernah ia tempati, bahkan pernah ditunjukkan penampakan makhluk astral yang buruk rupa. Seperti apa ceritanya? Langsung saja saya menyapa tamu saya malam ini. Ada Kakak Susi Konsesau atau lebih akrab disapa Kak Susi. Halo Kak Susi, selamat malam. Selamat malam Kak Rani. Kabar baik? Puji Tuhan baik. Terima kasih Kak Susi sudah hadir di sini, berani untuk menceritakan pengalaman mistis dan horornya kepada kami. Dan cerita yang kami dapat dari Kak Susi itu mulai dari awal bagaimana Kak Susi diperhadapkan dengan sebuah tempat atau rumah kos-kosan begitu ya. Ketika waktu itu masih ngekos, ada gangguan yang dialami dari si pemilik kos-kosan. Mungkin bisa cerita kepada kita awal mulanya itu diganggu dan seperti apa hubungan Kak Susi dengan makhluk astral ini dan dunia mistis ini. Baik, jadi waktu kita pertama kali ke Kupang itu kan kita ada kontrak satu rumah lah di daerah wali kota. Di situ memang awalnya itu kita tidak pernah tahu kalau misalnya di situ ada yang punya rumah itu memelihara atau punya kayak makhluk-makhluk halus gitu. Jadi di situ kita tinggalnya sudah mungkin sekitar 1 tahunan lebih. Ada kejadian di mana mulai ada perubahan. Setiap sore itu saya di depan rumah itu kan ada 2 pohon besar tuh. Jadi di situ mulai ada perubahan kalau setiap sore itu saya habis mandi itu selalu nongkrong di bawah pohon, di pohon yang besar itu. Terus tiba-tiba dengan berjalannya waktu saya sendiri mengalami sakit yang menurut diagnosa dokter itu didiagnosa sakit tifus. Terus saya dikasih obat, tapi sakitnya itu tidak pernah tidak ada perubahan sedikit juga Kak. Jadi di situ dengan berjalannya waktu saya juga selalu mengkonsumsi obat, terus secara tidak langsung di samping rumah itu kan ada juga kita biasa panggil Oma. Dia ngontrak juga di tanah kosong itu, terus dia jualan sayur, kios kecil. Jadi satu kali saya pulang kampus, dia panggil, dia bilang, "Usi, sini dulu." Terus saya bilang, "Iya, bagaimana? Duduk cerita di sini dulu." Terus dia kayak tahu begitu Kak. Dia bilang, "Kok mukanya kayak tidak segar?" Terus saya bilang, "Iya Oma, beta ada sakit. Menurut dokter sih sakit tifus." "Oh begitu ya. Sudah nanti Oma kasih air doa begitu. Terus nanti kalau malam-malam mau tidur tuh gosok-gosok di perut." Terus saya bilang, "Kok Oma bisa tahu?" Memang pada saat itu Kak, saya itu sakit tifus, tapi permisi bagian perut itu, yang bagian sini itu kayak bukan luka sakit. Yang dia kayak nyeri. Tidak Kak, dia kayak gatal, kayak itu kurang tahu. Dia gatal terus berair begitu Kak, tapi bukan luka yang merah atau darah, tidak Kak, tapi dia hanya kayak berair saja. Terus saya bilang kayak melepuh gitu ya. Kalau melepuh itu kan dia pedis, tapi ini gatal. Terus saya bilang, "Oma kenapa harus digosok di perut?" Saya kan tidak menceritakan ke dia. Terus dia bilang, "Iya gosok saja, pasti ada sakit." Terus saya bilang, akhirnya saya jujur, saya cerita. Padahal yang ini hanya saya dengan mama saja yang tahu. Terus saya cerita, terus Oma bilang, "Iya, saya tahu itu di usi perut itu ada luka." Terus saya kaget, saya bilang, "Kok Oma bisa tahu?" Terus dia bilang, "Nanti pulang ganti baju ke sini sama mama, kita gosok air begitu deh, air. Aku ada air dengan garam." Minta maaf Kak, itu pas Oma gosok begini tuh di tangannya Oma tuh ada rambut. Jadi
Saya dengan mama itu kaget kok bisa seperti itu. Baru kami tahu cerita dari oma itu bahwa rumah yang kami tinggal itu ternyata tuannya itu biasa pakai-pakai. Kalau orang sini bilang pakai-pakai. Jadi waktu itu kan kita belum terlalu mengerti pakai-pakai ini maksudnya apa. Jadi dia itu ada peliharaan makhluk ini. Terus saya bilang, masa si oma? Nah, karena selama ini kita belum pernah mengalami atau bertemu melihat. Jadi kayak biasa saja. Nah, setelah oma menceritakan itu, mungkin yang bersangkutan juga merasakan pasti kalau dia tahu. kita jadi mulai dari situ saya tidur itu kayak selalu kayak ada yang berdiri di samping, terus kayak merasa diawasi ya? Iya diawasi begitu Kak. Terus akhirnya saya bilang ke mama, saya bilang, Mak, kok tiba-tiba kayak ada yang lain di dalam kamar sini begitu. Terus akhirnya mama bilang, sudah kita bawa dalam doa saja, kalau memang ada begitu pun pasti dengan doa mungkin dia bisa ini. Nah, singkat cerita ternyata oma itu mungkin karena dia kasihan atau mungkin rasa bahwa ini anak ini mungkin sudah kena atau apa, karena oma itu sempat bilang lu tuh mungkin darah cocok, jadi dia suka pakai. Terus Kak kayak beta itu makannya kuat Kak, tapi badan tuh semakin hari habis. Sampai ke kampus tuh kawan-kawan semua bilang, Susi lu nih sakit apa kok sampai tinggal tulang begini. Jadi saya juga bingung kenapa ya. Jadi ini oma ini mungkin dia tahu kan, mereka tetangga lama tuh Kak. Jadi akhirnya dia ceritalah ke mama, om itu nanti mama mereka perhatikan saja. Malam-malam itu istri anaknya itu pasti tidurnya di luar. Dia tidur tuh sama anjingnya itu di dalam kamar begitu. Terus istri anaknya mau makan atau tidak, yang penting anjingnya itu harus makan. Makan pun bukan kayak seperti anjing-anjing biasa yang dikasih makan makanan sisa, tidak, harus beli yang makanan warung, makanan baru. Dari situ akhirnya mama rasa bahwa memang mungkin ini tempatnya kurang bagus. Terus kita berjalannya waktu, mama bilangnya sudah, kamu sakit juga tidak pernah sembuh-sembuh, jadi kita cari tempat lain lagi. Jujur kita memang rencana memang tidak menetap di sini Kak, jadi belum niat mau beli rumah yang ini yang permanen gitu. Tetapi yang lucunya lagi, om akhirnya beli rumah karena mungkin kita sudah sekolah semua, sudah kuliah, jadi om beli rumahnya pas bersebelahan, saling membelakangi dengan rumah itu, cuma satu pagar saja. Dan ternyata rumah yang dibeli itu juga bermasalah. Kita juga tidak tahu, katanya menurut tetangga yang di depan itu, sore kan di rumah itu ada pohon ketapan tuh Kak. Sore-sore tuh kayak maghrib tuh selalu lihat ada oma duduk di depan rumah terus sisir-sisir rambut, menurut tetangga, tapi itu saya belum pernah lihat Kak. Terus istri om juga sempat sakit sampai meninggal di rumah itu. Akhirnya ada juga orang yang lihat. Terus tetangga juga kasih tahu, sebenarnya awalnya itu mama mereka beli rumah ini kita mau kasih tahu, cuman kan tidak enak, takutnya nanti dikirain kita tidak enak, tidak suka sama ini, jadi hasut-hasut begitu. Dan akhirnya malam-malam Kakak, itu rumah itu kan modelnya kayak letter L, belakangnya itu kan jadi kamar mandi itu agak jauh dari induk rumahnya. Waktu mau keluar mau ke kamar mandi, ada kita kan ada ada yang tinggal sama kita. Terus saya pikir dia yang keluar cuci piring di luar. Perempuan. Dia duduknya begini, terus saya lihatnya belakangnya saja. Pas ke kamar mandi itu kan lagi dalam keadaan mengantuk tuh Kak. Jadi kayak lihatnya juga agak samar-samar. Pas masuk gini baru kaget. Ini Siska buat apa jam begini sudah mulai cuci piring. Akhirnya saya ketok pintu kamarnya, saya bilang, Kak, tadi bangun buat apa? Bangun di mana Kak? Terus saya bilang, tadi tuh di tempat cuci piring tuh buat apa? Tidak, saya dari tadi tidur. Itu Kak, langsung masuk rumah itu sudah langsung dari situ tuh mulai kejadian sampai ini di rumah baru ya?
Ini di rumah yang dibeli itu, yang hanya berbelakang aja ya. Berbelakangan saja. Jadi di sudut itu kan, sudut yang tempat cuci piring itu kan langsung dekat dengan yang rumah yang pertama itu. Terus dengan berlanjutnya berjalannya waktu, kita pindahlah ke kos. Rumah itu juga kita jual karena menurut cerita dan kejadian itu kita jual, dan ada salah satu pemilik hotel di Kota Kupang yang beli. Tapi pada saat mereka tinggal, istrinya juga mengalami sakit yang sama dan meninggal juga. Dan dengar cerita-cerita, dengar orang ini sih rumah itu dijual lagi, tapi sampai sekarang sudah tidak tahu lagi siapa yang tempati. Terus kita pindahlah ke kos. Mama sudah tobat, tidak mau lagi. Jadi pemikirannya Mama itu ngekos supaya ada banyak tetangga, anak-anak kos, biar tidak rame. Ternyata sampai di kos itu ada lagi kejadian yang sama, Kak. Sampai menurut yang pada saat beta kerasukan itu, Kak, itu ada adik-adik sama tetangga yang di rumah lama itu juga pas ada. Jadi kan pas begitu, jadi adik-adik juga bingung ini kenapa. Akhirnya teleponlah teman-teman yang tetangga lama itu, mereka datang bantu. Baik. Nanti dilanjutkan lagi, itu menarik ya, terkait dengan tempat kos baru itu yang baru mulai mengalami kerasukan. Tapi anehnya adalah Kak Susi dan juga Mama tuh selalu jadi momok nih. Kenapa ya? Apa nih? Ini yang dari tadi saya pikirkan nih. Kenapa nih kok selalu menjadi target, selalu jadi momok dan peka sekali dengan hal seperti itu ya. Dan bahkan berpindah rumah pun kejadiannya masih sama. Diikutin terus nih. Ada apa? Kita akan dengarkan lagi cerita lebih jauhnya dari Kak Susi setelah yang satu ini.